Orang tuh ya kalau ngelihat lo tuh kocak, seru. Apakah keseharianmu seperti itu, Indy Barens? Mas Erwin, kamu kan kenal aku gak cuma baru 2 jam lalu ya. Menurut kamu apakah aku sesuai dengan pandanganmu itu? Engkau mengembalikan pertanyaanku dengan Yes. pertanyaan. Karena itulah kita. Setiap ditanya akan balik bertanya. Sebentar, ini konsepnya kita ngobrol kan ya? Iya, kita ngobrol. Tapi kali ini seperti kaku sekali ya. Masa sih? Terhalang Enggak. oleh mic yang segede ini. Ya, sebesar ini dan kayak kurang rileks gitu. Masa sih? Itu kan rileks di hati. Enggak. Aku tuh jadi kaku-kaku juga. Menurut kamu aku kocak apa bulat? Lonjong. Oh. Ya itulah bentuk aku. Bisa fleksibel. Sepi sekali ruangan ini ya, Mas. Kan kita ngobrol. Oh ya. Tapi lelah nggak? Ah, Lelah nggak? capek. Iya. Aku tahunya di public speaking talking ya. Tapi kalau mengganti kata lelah dengan capek boleh kan? Boleh. Lelah dalam arti apa, Mas Erwin? Tampil. Suara aku kayaknya. Halo. Hai. Ketawa-tawa. Di balik itu. Pegangan tangan dong. Oke. Sebetulnya tanpa perlu dijawab, dirimu pasti sudah tahu diriku kan. Tapi kalau untuk bicara capek atau enggak, aku lihat kamu atau lihat kamera. Karena aku jadi capek nanya sama diri sendiri. Aku lihat sana apa lihat sini. Suka-suka kamu. Kalau lagi relax kan bisa lihat mana aja. Tapi kameranya banyak banget. Aku tuh kayak dikuntit gitu, say. Ya kalau bicara lelah atau capek atau enggak, kan itu tergantung dari suasana atau mood hati. Kan gak perlu dipaksa harus langsung lucu, harus langsung hore, harus langsung ceria. Ada kalanya kalau misalnya memang pengen diem ya diem aja. Kan capek juga kalau mesti ngikutin tuntutan atau keinginan dari orang luar. Wajahnya bisa lebih rileks sedikit, Mas? Sudah. Oke. Kalau sehari-hari juga sekocak ini. Wow. Tentu tidak. Itu pertanyaan yang sangat kacau. Kalau sampai aku suasana atau situasi seperti ini hari-hari, tampak biasa saja. Justru kalau di rumah, aku akan seperti macan. Mama cantik maksudnya. Enggak lah. Ada kalanya kalau perlu marah-marah, kadang. Boleh belajar sekolah di public speaking. Sudah. Kalau depan murid aku pasti akan sempurna seperti kamu. Tapi kan aku juga manusia biasa, Mas. Yang kadang bisa salah, nggak ada sempurna terus. Bisa salah, bisa senang, bisa kesel, bisa jengkel. Tapi kalau untuk pekerjaan ada tuntutan bahwa sebetulnya kalau aku ada di panggung, ada di sebuah pekerjaan, terus harus membawa suasana hati yang nggak gitu asik, kan nanti orang-orang yang di hadapan aku atau boleh ngomong gue di sini. Boleh dong. Oh my god, akan jadi bingung ini orang sebenarnya kayak apa sih gitu. Jadi ya kalau tuntutan kerjaan mungkin orang ngeliatnya kayaknya Indy Barens tuh seru, Iya. menyenangkan gitu. Itu bersyukur, puji Tuhan ya. Alhamdulillah, senang banget kalau sampai ada image yang seperti itu. Tapi kan balik lagi namanya manusia kan gitu, pasti akan ada berbagai macam suasana hati, mood dan lain sebagainya yang akan membuat dia berubah. Gimana cara lo mengantisipasi mood yang tiba-tiba datang dengan mendadak tanpa diundang? Tiba-tiba harus tampil. Ini yang di mana nih? Yang kalau Tiba-tiba kerja- harus tampil. Apakah Anda mendengar pertanyaan saya? Sebentar. Ini kayak lagi kayak di ruangan ujian ya. Masa sih? Iya, kita biasanya keintimatean kita nggak kayak gini gitu. Gak apa-apa, jawab aja. Apa ya, oke. Apa tadi pertanyaannya? Saya ulang ya. Oke. Cara mengantisipasi mood yang tiba-tiba datang tidak diundang, sedangkan harus tampil. Oh, itu sulit sebetulnya karena gue itu bukan tipe orang yang gampang banget untuk pura-pura bahagia gitu, nggak gampang. Tapi balik lagi mesti inget ini kerjaan Indy Barens. Kalau kerjaan lo nggak bener, kerjaan lo
nggak sesuai dengan tuntutan orang. Bukan pelawak ya, aku bukan Mbak Nunung, aku bukan pelawak, aku bukan komedian. Tapi mereka berharap kalau misalnya ada di sebuah acara, terus ada Indy Barens, mereka berpikirnya bahwa ini bisa menjadi pencair suasana. Aku suka susah nama Allah. Jadi balik lagi bahwa kalau bekerja secara profesional ya harus mampu dan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan sangat baik. Udah ya, jadi kita bisa ngobrol yang lain nggak? Nggak bisa, Okay. Kan tergantung saya yang nanya. Oke. Jadi setelah itu ada kayak reminder gitu ya, ada omongan, Indy Barens, kamu harus menjalankan tugas kamu dan jangan mengikuti perasaan. Nggak gitu-gitu banget, nggak gitu-gitu banget. Silakan tolong diperbaiki. Pegangan dulu tangan, biar aku lebih rileks. Oke. Jadi kalau gue misalnya di sebuah hari ada satu kondisi ini lagi mood gue lagi nggak gitu enak, apalagi perempuan kan ya, kan aku juga masih ada PMS misalnya tiap bulan, meskipun kan udah mulai berkurang sekarang. Ya terus jadi mesti bisa balance bahwa oh ya mood lagi nggak gitu enak. Terus mungkin di rumah juga ada urusan anak lah, mbak yang drama lah, ada segala macam yang kadang bisa membuat aduh ini runyam nih di kepala nih. Tapi balik lagi pada saat udah megang cue card, mau baca cue card, mau briefing, mau acara, harus bisa mampu untuk nge-switch. Oke, ini udah mesti ganti nih. Indi, lo lupain apa yang tadi ada di dalam pikiran lo buka pakaian yang bikin lu bete tadi di rumah karena lu mesti kerja. Lu udah pakai baju cakep, baju cantik gitu. Jadi ya paling enggak harus bisa men-switch diri sendiri. Dan selalu ya kebanyakan dalam setiap situasi ketika lo tampil jatuhnya kocak. Masa sih, Mas? Iya. Cara pernikahan. Iya, mungkin kali. Soalnya gini, dalam keseharian pun dalam pertemanan kita kan jangan bawa-bawa. Oh sorry, kita kan di sini sahabatan baik. Semua orang harus tahu yang menonton kita. Satu dunia jagat raya universe ini harus tahu. Kita tuh tahu semuanya, saling tahu kan. Jadi lo udah tahu gue, jadi nggak usah ada wawancara-wawancara kayak begini yang aneh-aneh. Udah yang santai aja. Orang lain kan pengen tahu. Oh iya benar-benar. Ya kan. Jadi kalaupun misalnya orang menilai gue kocak, ya gue senang-senang aja. Karena memang bahwa dalam keseharian pun kalau ketemu orang, kalau apa, gue tuh senang banget untuk memberikan hal-hal yang bisa bikin orang tuh ketawa. Meskipun kadang itu gak pernah gue rencanain, tapi kadang dari kita ketemu mata apa, kalau kenapa Mas Erwin tertawa? Mas Erwin tertawa? Saya tidak boleh banyak interupsi. Oh gitu, oke. Saya harus banyak mendengar. Tapi interupsi Anda itu sudah menjadikan kegemesan buat saya. Anda tidak banyak bicara, tapi dengan gitu aku langsung pasti dia udah tahu semua tentang gue. Boleh dilanjutkan? Boleh. Jadi? Sebentar aku agak pegel, boleh bentar ya. Kata Aldo tadi gue gak boleh rubah-rubah tempat duduk. Tapi kalau gue gak angkat kaki gue jadi segini, bawa pendek banget. Ya gak apa-apa, angkat kaki bebas. Nada gue tuh rendah banget. Yes. Boleh diulang? Boleh. Pernyataannya yang tadi kocak itu. Iya, jadi kalau misalnya gue dalam pertemanan pun gitu, dalam ketemu orang pun emang gue tuh senengnya ada canda, ada ketawa-ketawa gitu. Karena kalau lurus-lurus aja kaku gagu. Bayangin kita ada di sebuah sekumpulan orang-orang terus hanya basa-basi, "Hai, selamat siang. Apa kabar?" Aduh, kayak orang badannya tuh kayak nggak lentur, kayak abis olahraga atau abis bawa lemari berat, jadi kayaknya badannya nggak enak. Jadi kalau kita udah bisa ketawa-ketawa sama orang, buat gue tuh itu udah menyenangkan. Jadi ini alami dong ya? Kenapa? Sesuatu yang aku muncul. Bisa lihat kamu loh dari sini. Aku juga. Jadi alami. Kayaknya gitu. Kan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu nggak bisa di create. Namanya alami memang masa? Tidak dibuat. Ya kan aku bilang itu kayaknya gitu. Oh iya. Itu kayaknya Tapi gitu. Tapi lo kecil juga gitu? Aku kecil terus. Oh iya, maksudnya waktu usia masih dari jadi gue tuh ingat waktu zaman SD pun ya gitu, gue tuh kalau lagi sama temen-temen atau apa gitu, mereka suka bilang ini kok lu lucu banget sih gitu, suka ada komen kayak gitu. Bawaan orok ya. Mungkin padahal waktu di orok juga aku belum ketawa-ketawa. Jadi waktu di SD kalau kita lagi kumpul sama teman-teman gitu kan, zaman SD SMP, pasti teman-teman tuh segini, ini mana. So kalau nggak ada dia tuh kayaknya nggak rame gitu katanya. Kalau ada? Indi. Tadi aku ngomong apa sih, Mas? Iya, kalau nggak ada Indi nggak rame. Ya. Iya. Oke, minum dulu ya. Boleh dong.
Cheers. Jadi nggak pernah lelah Astaga, dong. kaget. Aduh, aku kaget banget. Oh ya baik, saya turun kanan. Ya, Jadi nggak pernah lelah dong. Tampil di publik. Nggak nge-MC. dong, kan itu beda. Kalau dalam pertemanan ketemu orang ketawa-ketawa itu buat gue nggak melelahkan. Tapi yang melelahkan itu adalah di saat kita di dalam sebuah pekerjaan. Terus mungkin kalau tadi aku udah sampaikan, mungkin Mas Erwin inget ya. Terus aku bilang bahwa hati lagi kurang begitu pas, tapi pekerjaan ada tuntutan yang harus diselesaikan. Jadi harus bisa perang batin bahwa ini harus diberesin supaya pekerjaan bisa diselesaikan. Capeknya mungkin di situ, capek dalam arti kata bukan capek karena tuntutan orang. Oh ini harus lucu. Jadi perang batin gue adalah gue harus lucu, enggak, justru adalah perang batinnya sama diri sendiri. Gimana caranya supaya tetap bisa profesional bekerja. Ada rap sedikit sama dari suasana hati sendiri. Lo sadar nggak bahwa secara alami itu muncul dan menciptakan sebuah image indie lucu? Ada label itu ya? Awalnya nggak pernah kepikiran bahwa akan ada label seperti itu sih, Mas Erwin. Nggak pernah kepikiran bahwa wah gue harus lucu supaya orang tahu Indie Bars itu lucu banget. Nggak pernah. Jadi gue nggak pernah berpikir untuk bahwa gue harus create seperti ini supaya orang tahu bahwa indie tuh kayak gini. Tapi secara alami seperti yang tadi disampaikan oleh Mas siapa namanya, maaf? Rudy, bahwa oh ternyata itu memang udah ada bakat yang gue punya. Udah ada kemampuan yang gue punya, bahwa ternyata gue punya sifat atau nilai unsur lucu dalam diri gue. Jadi itu akhirnya jadi lahir, terus tumbuh besar dan nempel di diri gue. Dan lo senang-senang aja dong, karena kan itu tentu, alami ya. Iya, gue seneng banget karena gue nggak perlu create. Gue nggak perlu menciptakan sesuatu. Kalau misalnya gue ingin tampil seperti Raisa sorry, aku nggak bisa. Kalau aku mau tampil seperti Raisa, nyebut namanya aja aku salah. Selamat malam Rahasia. Aku kena razia ya. Gak bisa. Gue memang mencoba untuk ya indie. Cuman yang bikin agak gemes itu adalah kalau misalnya gini, ada orang-orang yang menganggap bahwa indie itu gak bisa serius. Indie Barens itu selalu akan nantinya ujungnya tuh lucu-lucu, nantinya itu akan komedi. Sekarang tuh istilahnya kan jadi komedi. Padahal tuh sebetulnya enggak. Kalau untuk pekerjaan seperti kita ini gitu ya, sebetulnya harus menyesuaikan dengan tuntutan. Kalau misalnya Indie Bars diminta harus di sebuah acara yang harus serius, aku akan serius. Mungkin akan menyelipkan sedikit ice breaking kalau memang itu diperlukan. Tapi kan bukan berarti melulu bahwa kalau dalam sebuah acara yang harus serius, Indie Bars pasti melucu, belum tentu. Jadi yang kadang mesti merubah persepsi orang bahwa Indie Bars itu pasti kocak terus, itu yang agak sulit. Karena ya itu mereka nganggapnya semua pukul rata, indie pasti kalau ada acara pasti akan sifatnya jadi melucu gitu. Ada gak strategi yang lo lakukan supaya bisa menjaga orang gak melihat lo selalu lucu? Dalam setiap event atau setiap acara kan pasti kita akan mengikuti dari awal sampai akhir. Akan ada segmen-segmennya, akan ada part-partnya ya. Paling tidak pernah nih sekali waktu ada sebuah acara cukup besar lah ya gitu. Terus mereka minta bahwa Indi nanti bagian yang kalau ketemu Bapak ini Mbak Indi harus melucu ya gitu. Dan buat gue itu nggak pas banget. Jadi gue akan menyampaikan bahwa sorry ya, aku lihat sikon ya. Kalau misalnya memang ini bisa aku mainin gitu, aku akan main. Tapi kalau misalnya enggak, sorry ya enggak. Nah biasanya tuh itu adalah sebuah cara bahwa ini loh, bahwa indie nggak melulu harus melakukan sesuai dengan apa yang diminta. Bukan nakal, bukan bandel, tapi ada kalanya bahwa kita sebagai MC, kita sebagai pembawa acara nggak melulu harus dianggap sebagai orang yang mampu untuk melucu terus gitu loh. Jadi ya ada parts di mana kita juga harus nunjukin bahwa nggak selamanya semua acara yang dibawakan oleh gue gitu itu pasti lucu gitu. Kita lihat alurnya dulu. Nggak ada strategi khusus sih Mas Erwin. Kenapa dari tadi manggilnya Mas Erwin terus? Ya karena aku suka aja. Boleh saya lanjutkan? Oke silakan. Sudah siap? Sudah. Kan berjalannya waktu, kan kita tahu bahwa dunia entertainment nggak bisa selamanya kita ada di situ terus kan? Iya. Ya kan ya, ada pergantian regenerasi. Maaf ya.
Aku Iya. pegel banget. Ya. Mau duduk juga boleh Nggak di usah. atas meja. nggak Biasa apa-apa. aku di atas piano seperti image kamu dulu, pakai dress panjang belahnya sampai sini, gue di atas piano gini. Image apa yang lo kasih buat gue? Dulu. Jadi apa yang kemudian memengaruhimu? Memengaruhi atau mempengaruhi? Memengaruhi dalam KBBI Oh, gitu. memengaruhi. Oh, memengaruhi. Oke. Makasih loh. Sama-sama. Apa yang memengaruhimu untuk mengetahui bahwa oh ya, ini ada regenerasi yang muncul, bagaimana mempertahankan itu? Kalau gue sih SA aja, Mas. SA, Santai aja. santai. Ya aku tuh SA aja. Jadi maksudnya gini, nggak pernah ada jurus-jurus tertentu yang membuat gue tuh mikir bahwa gue harus begini nih supaya gue tetap bisa punya nama, bisa tetap punya pekerjaan. Karena gue tuh suka dengerin ya sayang-sayangku. Biasa tuh gue nggak pernah ngomong belibet begini loh. Kalau di depan dia nih gue ngomong pasti ribet. Nggak tahu kenapa. Karena dia natap gue dengan gini nih. Gitu. Kan sebel ya. Awas diedit ya. Aku tahu ini punya kamu, tapi aku boleh ngingetin Aldo. Tentu. Yes. Tadi nanya apa? Soal nggak pernah santai aja. Oh, Nggak pernah iya, musing. jadi nggak pernah mikir bahwa harus ada strategi A, harus ada strategi B supaya satu nggak tergantikan, satu nggak tergeser. Jadi menurut gue regenerasi itu kan pasti akan ada. Cuman tergantung kita akan ditaruhnya nih di mana gitu loh. Orang mempercayakan kita nih ada di mana gitu. Dan sampai sekarang sih sebetulnya masih ada beberapa program atau ya dari TV station gitu yang meminta, Indi ada nggak waktu kita pengen Indi ada di program ini nih. Misalnya gosip atau apa, kita udah bisa milih sekarang. Dalam arti kata gini, justru mungkin dengan cara kita bisa milih dari tawaran yang masuk, itu udah nentuin bahwa kita punya kemampuan kita ada di garis yang mana gitu. Jadi ya menurut gue gak perlu pakai strategi yang panjang kiri kanan, tapi kalau kita tahu bahwa kita mau menempatkan diri kita di mana, orang juga tahu bahwa Indi ada di part yang mana gitu. Lo pernah takut sepi order? Nah gitu dong ngomongnya pakai lo, kan kita bisa lebih Dari tadi juga udah lo. ada kamu tadi. Ada. Baik. Lo pernah Ya takut kan? nggak Apa? sepi order? Oh gila lo, tentu. Adalah, soalnya gini, kita kan bekerja udah dari dulu ya, Bo, dari penyiar radio, terus TV gitu kan, MC gitu. Kan umur bertambah, tahun juga makin maju, makin berjalan. Yang biasa kita tahu dalam sebulan nih kita mungkin bisa, kalau dulu dalam seminggu sehari bisa 2 kali, mungkin bisa 2-3 hari. Makin kesini kan seminggu sekali. Dan sekarang tuh udah makin mengkerucut, misalnya lebih ke wedding aja, atau lebih ke seminar, atau lebih moderator dan lain sebagainya. Kalau dulu kan semuanya kan, semua acara, semua event yang paling berasa itu pada saat abis pandemi. Itu udah mulai makin mengkerucut, apalagi waktu pandemi ya, kita berkenalan dengan secara online. Kita harus ngomong depan audiens yang nggak ada, tapi hanya di depan elektronik seperti ini, digital seperti ini gitu. Setelah habis pandemi itu udah makin kelihatan merosot. Tapi sepi order pasti ada. Sepi order nggak bisa dipungkiri bahwa itu memang jelas ada. Tapi menurut gue kalau memang itu udah waktunya sih buat gue nggak masalah. Pasti akan ada hal lain yang orang bisa lihat yang diperlukan dari seorang Indy Barens gitu. Karena nggak melulu harus ada di acara TV terus menurut gue. Dan ya puji Tuhan gitu sampai sekarang masih ada wedding yang dalam sebulan tuh pasti beberapa kali masih ada buat kerjaan gue. Jadi menurut gue kalaupun misal dipikirin dulu dengan sekarang emang jelas perbandingannya jauh ya. Tapi yang masih gue syukuri bahwa ternyata orang masih melihat ada Indy Barens dalam list MC terutama untuk wedding. Cuman gak bisa ekspektasi kayak dulu lagi, Kak. Iya, pasti Bu. Ada perasaan kehilangan gak sih? Kayak yang tadinya super sibuk, banget. Dulu tuh kayaknya gitu, kayaknya waktu tuh kayaknya sedikit. Boleh diulang banget. kalimatnya? Kayak waktu dulu kayaknya kayak kita dulu gitu, kayaknya gitu kan, waktunya banyak. Mau ketemu, aduh susah Bo, nggak bisa hari ini. Sekarang mau hari apa? Sekarang mau hari apa Bo gitu. Bahkan kalau acara mau mulai kita udah bisa lebih dulu datang, let's say kayak gitu ya gitu. Yeah. Nah kehilangan dalam segi dulu gue menikmati banget waktu sibuknya hari itu
pagi berangkat syuting, apalagi waktu masih punya program TV kan regular tiap hari gitu, stripping setiap hari. Itu menyenangkan banget dan gak menyangka bahwa waktu 10 tahun itu sedemikian cepatnya dalam acara program gue yang paling lama itu kan Ceriwis ya di Trans TV. Dan gak nyangka sampai sekarang orang itu yang melekat itu adalah selain penyiar radio itu program Ceriwis itu. Tadi gue kesini pakai taksi, pas gue naik taksi si drivernya bilang gini, mau siaran radio di mana Mbak Indi? Begitu melekatnya dan dia tahu banget bahwa gue tuh angkatan Erwin Parengkuan dan gue angkatannya Farhan. Senior banget gue. Terima kasih ya. Jadi udah bukan dilihat gue berpasangan dengan Bekti, udah bukan diinget lagi gue berpasangan sama Ben Kasyafani, sama Kinos gitu. Mereka udah bukan di generasi itu. Mereka bahkan tahu bahwa Farhan tuh dulunya di Mustang. Si driver gue yang tadi, jadi hai Pak Dewan. Jadi tahu sekali generasinya gitu ya untuk penyiar radio. Nah, yang bikin rindu adalah ternyata waktu itu cepet banget. Waktu itu cepet banget tanpa kita sadari. Bahkan kalau gue ada di sini nih Win depan lo, yang gue ingat adalah kita ada di Hard Rock Cafe. Lo ngomong sama gue tuh 96 akhir. Oh kalau mau cerita panjang sekali saudara-saudara sekalian. Waktu hura-hura panggung bergembira. Jadi kalau mau interview gue lewat gue aja soal kami. 96 akhir mau 97. Lo ngomong gini sama gue, Dik, kita siaran ya, kata lo gitu. Aduh Bo gitu. Udah tenang aja, lo beres, lo ikutin apa yang gue bilang. Bohong lo gue ngomong gitu. Bo, itu masih momennya tuh lagi ada di Hard Rock Cafe, lagi ada bazar. Jadi waktu itu Mutia bikin, gue gak tahu deh namanya apa, pokoknya jelang 17 Agustus tuh apalah bikin bazar-bazar apa gitu. Terus lo nyamperin gue, kita siaran ya Ndi gitu. Aduh Bo, gue kayak nelen apa ya, gue gak punya background sebagai penyiar, gue gak ngerti apa-apa. Dan waktu itu gue gak ngelewatin masa training, karena waktu itu masa training gue adalah langsung selama Senin sampai Jumat gue dijeblosin ketemu depan muka lo sama Mutia. 5 hari itu buat Erwin udah cukup bahwa ini bisa bersiaran waktu itu. Dan Mutia bilang, lo siaran. Jadi kalau gue bicara sekarang di tahun 2023 yang sebentar lagi mau end, mau 24, kalau gue boleh balik lagi ke masa itu tuh masa yang gila, nggak bisa gue pikirin bahwa ternyata radio itu yang bisa menjadikan gue seorang Indy Barens. Momen siaran radio, meskipun lo cuman setahun ya sama gue karena lo udah ngiler buat lihat kerjaan lain, lo tinggalin gue, lo pasangin gue masih Mr. Alis yang kagak nyaho apa-apa dulu. Maksudnya Farhan? Oh ya mungkin. Gue harus ngasuh dia. Ntar gue juga baru selesai diasuh sama lo. Sorry ya ibu jadi curhat ya. Sorry curhat bu. Lo tinggalin gue seenak-enak lo karena lo pengen pakai dasi. Gila. Sorry. Asik-asik nyuruh gue siaran karena lo udah punya planning kan sebenarnya. Hah? Lo asik-asik abis sarasehan, lo ciduk gue dari ruang fotokopi. Sini lo duduk ngok depan muka lo, siaran. Setahun, seru banget. Puja-puji. Ini Barens, Erwin Parengkuan. Yes. Setahun kemudian saya ditinggal. Karena bos saya ini panjenengan, dia mau beralih ke media lain. Sorry kalau di luar dari konteks pertanyaan ya, tapi saya ingin sekali menyampaikan ini. Itu apa? Sebentar ya. Itu juga kemarin di acara yang kita pergi bareng-bareng itu juga terucap ya. Oh ya tentu. Kayak ada jelas. Yang belum selesai gitu. Tentang kalau ditinggal bisa gue itu. Belah ya. Perasaan gue maksudnya ya. Itu waktu ditinggal di ruang siaran itu ya memang dia meninggalkan dengan sangat baik. Bukan Erwin Parengkuan namanya kalau nggak meninggalkan secara baik-baik ya. Dia pasti akan kulnun. Akan izin, padahal dia mau pindah. Kasih pengganti loh. Oh tentu, lu nggak akan mungkin meninggalkan gue. Iya pasti tanggung jawab. Tapi lu mikirin perasaan gue, nggak harus ngasuh Farhan. Gue siaran juga belum bener, suruh ngasuh dia lagi, Sorry ya, this is very intimate kalau begini. Lama-lama mencair ya. Iya Bo, tapi itu balik lagi, itu masa siaran itu dulu tuh sangat buat gue tuh keringet darah
bayangin aja dari gue yang bukan yang nobody akhirnya jadi somebody di siaran radio di Good Morning Hard Rock Show itu. Dari India Bars lagi kayak baru menikah, pasutri baru kan, lagi nyonyo lagi cinta-cintaan, terus tinggal dapat laki baru. Aduh, itu PR karena kan harus ada image baru lagi, style yang baru lagi gitu. Dan kalau ingat-ingat lagi memang masa siaran itu masa yang menyenangkan, sama juga dengan masa bersiaran di TV sebagai presenter TV. Dan nggak kepikiran bahwa ternyata waktu itu cepat sampai tahun 2023. Dan kalau bisa dibilang ya memang sangat merindukan suasana bangun pagi, siaran pagi, suasana kantor selama 4 jam siaran tiap hari, sangat dirindukan. Siaran di TV setiap hari, syuting, ketemu dengan orang-orang baru, itu sangat menyenangkan. Tapi ternyata itu jadi pembelajaran bahwa ternyata ruang radio, ruang studio TV itu banyak memberikan pelajaran banget buat seorang yang di Barents. Apa yang lo dapetin yang berharga buat hidup lo? Dua dunia ini, broadcasting and TV. Olah kata ya. Gue jadi punya banyak kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang yang berbeda-beda backgroundnya. Terus tipikal orang yang juga macem-macem gitu. Awalnya kan kita untuk menjadi seseorang yang harus bisa ngobrol dengan orang lain kalau kita nggak kenal tuh sulit sekali ya gitu. Tapi kan kalau dengan adanya si siaran radio, gue ada di dunia broadcast, itu sekolah gue banget sih, Bo. Sekolah gue yang untuk bisa tahu, berbicara dengan orang itu harus seperti apa, bertanya juga harus seperti apa, mengolahnya seperti apa, improve-nya mengembangkan seperti apa. Sepertinya lo suka tantangan. Kalau ditanya sebenarnya gue enggak. Masa? Gue takut banget. Gue tuh orangnya gampang ciut, Bo. Lo yang selalu ngasih tahu ke gue. Gue tuh orangnya. Ya lo lah. Kalau bisa, Bo gue nggak bisa. Udah dari sana. Lo nggak bisa gitu. Udah berisik. Udah. Lo syang. Gue tuh orang gampang ciut sebenarnya. Gue tuh orang yang sebetulnya gampang takut untuk ke hal baru. Tapi orang-orang yang kayak model lo, Bekti gitu. Bekti kan orang yang sebenarnya nggak pernah takut akan apapun ya. Maksudnya dalam pekerjaan. Dia mau pekerjaan yang belum pernah dia tahu, atau pekerjaan yang mungkin si timnya atau IO-nya nggak prepare. Kan kalau mereka nggak prepare, kita juga nggak siap ya gitu. Nah kalau Bekti itu orang juga udah berani siap. Lo pun juga orang yang salah satu selalu memberi motivasi gue. Dia pasti senang banget gitu-gituin. Selalu kasih motivasi bahwa gue tuh mampu, gue tuh bisa. Setiap apapun. Jadi menurut gue beruntung sekali ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan gue kemampuan, memberikan gue motivasi bahwa gue tuh bisa. Tetapi apa yang lo lakuin semua penuh dengan tantangan. Bukan begitu, lo bisa melewati kak. Ya dengan karena baik lo, bisa melewati dengan baik lo. Gue bisa bilang ini lo. Itu yang kadang gue bingung bahwa ternyata gue mampu ya gitu. Jadi memang selain orang lihat gue tuh orangnya lucu, cute, terus gemes, aku tuh orangnya takutan. Aku tuh orangnya nggak cayaan. Sebenarnya. Gue tuh orangnya nggak percayaan, Bo. Gue tuh selalu, gue tuh nggak bisa, gue tuh emang orang kayak gitu. Jadi gue tuh orangnya memang nggak cayaan, nggak percaya bahwa gue tuh mampu gitu. Jadi ada sisi nggak punya ada kepercayaan diri gitu kalau lo dikasih kesempatan baru dan segala macam. Kenapa sih kursinya nggak enak banget? Oke. Udah 500 tamu ya, nggak ada yang komplain tuh. Ya mungkin mereka nggak berani dengan mata lo yang, but gue ini nggak intim kursinya. Itu dibikin khusus buat lo. Aduh Aldo, kursinya. Jadi gimana menaklukkan rasa takut, tidak percaya diri, orang nunggu ada tantangan baru, kesempatan baru. Sebenarnya kalau ada dalam sebuah pekerjaan yang nggak ada lo, nggak ada orang-orang yang encourage gue gitu ya, gue sebenarnya suka nangis. Oh ya? Jadi gue suka takut gini, gue nangis. Kok gue jadi cengeng. Gue suka gitu, Bo. Jadi aduh gue bisa gak ya, gue bisa gak gitu. Ada orang yang bilang doa, ini berdoa. Dari Tuhan Yesus, dari segala macam. Doa gue udah belepotan, gue bingung. Gue doa apa lagi ya. Sampai akhirnya gue suka cari waktu, entah gue ke toilet atau kemana. Gue karena gue takut gue nangis. Tapi gue pikir gue perlu supaya emosi gue keluar.
supaya gue nggak mendem gitu. Gue nangis karena gue bisa nggak ya gitu. Kalau ada lu sih gue bilang pasti gue akan, Boni gue bisa nggak ya, gue nggak berani, gue nggak bisa. Pasti kan lu udah deh. Erwin ini orang yang paling sebel lihat gue cengeng. Erwin itu kalau gue udah gini, apa sih? Dia nggak pernah pengen tahu kalau misal gue lagi sedih, gue lagi gitu. Dia paling sebel. Dia nggak mau gue terlalu nyi gitu. Ya kan? Dia malah nggak kepengen mau tahu kalau gue lagi apalah gitu. Ulangin. Dia kadang suka nggak mau tahu kalau gue aduh udah deh. Erwin tuh kayak gitu. Supaya apa? Supaya gue tuh nggak cengeng. Gue tahu sebenarnya. Bukan dia nggak mau tahu. Dia paling seneng kalau urusan pengen tahu kan. Tapi kalau menurut dia gue tuh udah terlalu yang nyenye gitu, dia nggak pengen gue bener-bener yang gue gini nih. Gue tahu banget Erwin gitu. Nah kalau dalam konteks pekerjaan, kalau ada lu dalam pekerjaan gue, pasti kan lu yang udah deh, lu bisa tau Di, lala pasti lu akan khotbah pidato panjang sampai akhirnya gue, oh ya ini gue bisa gitu. Tapi kalau lagi nggak ada siapa-siapa yang memberikan semangat gue atau memberi keyakinan gue bisa suka nangis. Karena menurut gue kadang nangis itu juga adalah ini gue sesek nih untuk bisa mengendalikan, ngontrol diri gue sendiri nih. Jadi udah gue nangis dulu, kalau udah oke, gue bisa gitu. Karena nggak gampang memberi semangat sama diri sendiri menurut gue. Ada masalah? Gue nggak pernah tahu kalau lo suka nangis. Ya karena kalau gue mau cerita, lo suka udah deh. Tuh lihat Aldo, dia ketawa-tawa. Ya kan Dok? Lo tuh paling, pokoknya kalau bilang, gue gini, aduh udah deh, pasti yang disalin guanya soalnya. Kalau kayak gitu tuh pasti, ya lo sih gitu. Lalu kita mau cerita, lo sih. Oh ya mungkin gue. Gitu, citra gue di mata lo. Iya kalau di urusan pertemanan. Terus tantangan demi tantangan bisa. Ya bukan rantangan ya. Bukan. Tantangan demi tantangan bisa lo lampaui dengan baik. Walaupun penuh gejolak. Ya sepertinya begitu ya yang terlihat, karena ya pekerjaan masih ada, berarti kan gue juga masih dipercaya dalam pekerjaan itu gitu. Jadi kalau gue melihat gini, kalau ada pekerjaan yang ada buat gue, berarti memang gue masih dipercaya untuk ada di sebagai MC gitu ya. Jadi ya gue melihat bahwa sebetulnya sebagai MC banyak sekali medan-medan yang mesti kita lewati, dan itu kan nggak sama dari setiap satu event ke event yang lain. Jadi ya gue ngeliatnya demikian. Apalagi kalau sekarang kan dengan udah ada regenerasi, terus banyak sekali MC baru yang bermunculan. Ya yang paling bisa gue lakukan sekarang adalah yang menjaga, ya gue punya image Indie Barens, ya itu akan tetap gue lakukan. Gue gak akan bisa menjadi Rina Nose, gue gak akan bisa menjadi Sarah Sehan, gue gak bisa menjadi Tika Panggabean gitu. Karena itu adalah hal yang harus gue lakukan dengan usaha yang beda lagi gitu. Jadi ya gue akan tetap menjadi Indie Barens. Sekarang orang kasih pekerjaan ke gue untuk mencari seseorang yang bener real Indie Barens gitu. Apakah nanti ke depannya secara terus-menerus image ini akan lo pertahankan? Gak yang perlu kocak, bertambahnya umur gitu-gitu atau? Karena gue akan tetap menjadi gue, Mas Kak. Gue akan tetap menjadi gue. Jadi gue gak akan bisa menjadi selamat malam, senang sekali malam hari ini saya. Gak bisa. Gue akan melakukan dengan keberadaan gue, kenaturalan gue gitu. Jadi ya gue akan menjadi gue. Mungkin gue jadi oma-oma, selamat malam semuanya, senang sekali Indie Barens. Gue akan menjadi seperti itu. Mungkin gak ompong ya, kan aku pakai gigi palsu terus. Jadi gue gak akan berubah. Kalau upgrade diri kan itu juga lo lakukan. Seperti apa misalnya yang lo lihat? Kalau kata lo gue ada upgrade diri gak? Tentu. Apa misalnya? Misalnya tantangan berikutnya menjadi pengajar. Oh iya, ini konteksnya jadi pengajar ya. Iya kan, itu sesuatu yang. Siapa lagi yang bisa bikin gue yakin bahwa gue bisa jadi pengajar? Siapa? Lo lagi kan? Gue itu paling gak mau untuk ngelakuin hal yang gak pernah gue lakuin sebelumnya. So it means that gue gak suka tantangan sebenarnya. Gitu, bukan karena gue gak mau maju ya, tapi menurut gue gue takut. Selalu ada rasa kata takut. Siapa yang ngegonggong gue tiap pagi? Anda telepon saya. Sanggup kan
Bisa kan? Anda gonggong, Indi akhirnya sanggup. Kenapa? Karena Erwin itu di luar. Kenapa? Iya pasti. Karena waktu Erwin kasih tawaran, siapa? Gigi Aldo jatuh. Banyak ya pasti jatuhnya. Waktu Erwin tahu bahwa ada beberapa schedule yang ditawarkan ke Indy Barens, terus Indy Barens nggak bisa. Suatu hari Erwin telepon gue, sibuk banget. Itu kata yang gue inget. Kenapa, Bo? Gila ya, dari sekian banyak schedule itu nggak ada yang bisa. Gue inget banget. Emang gue gitu ngomong? Yalah. Erwin Erwin kalau udah nelfon ke rumah gue gitu, maksudnya di rumah Rafa pasti udah tahu itu Pit ya, Ma. Manu juga, Mama itu Pit ya. Pasti tahu kenapa? Karena pasti gue ngomongnya akan lama dan akan gonggong menggonggong alias kenceng sama kenceng. Jadi sekali waktu ada schedule yang ditawarkan ke gue, terus ternyata schedule itu memang nggak bisa gitu. Erwin kayaknya merasa bahwa kayaknya Indi nggak mau nih gitu. Selain memang lagi schedule-nya penuh, ada beberapa yang nggak match, ada rasa segan. Aduh, udah ya masa gue ngajar sih, Bo. Emang gue bisa. Bukan masalah ngajarnya ya, emang gue bisa gitu. Telepon Tati itu telepon. Emang sibuk banget, gue inget banget. Halo dulu dong. Ya pasti. Halo, selamat pagi gitu ya. Terus langsung naik. Emang sibuk banget. Kenapa, Bo? Sekian banyak schedule, lo nggak pernah bisa. Bener, ini nggak bisa. Atau lo nggak mau? Terus gue jawab, selain ada yang nggak bisa, masa gue ngajar sih, Bo? Dulu lah gue nggak bisa. Itu pasti gue gitu. Pasti gitu tuh kata-kata lo. Lo bisa, Bo, cuman lo nggak mau aja. Terus sampai akhirnya lucu deh. Sampai akhirnya ada sebuah materi ya. Erwin tahu gue pasti bete sama materi itu. Yang menjadi hal bahwa ternyata gue sanggup atau gue bisa itu memang Erwin yang bisa ngebuka pikiran gue. Ingat gak sih kita ada materi apa tuh yang lu Zoom meeting? Understanding people. Gue harus bisa Zoom meeting bersama. Karena menurut dia kalau Indi di briefing sama yang lain, Indi gak akan bisa tembus. Akhirnya gue gelinding tuh, bisa. Abis ngajar, besoknya dia langsung telepon gue. Bisa kan lo, nyet? Kita kalau panggil nyet artinya sayang. Udah ya. Takut banyak yang gue keluarin. Ya jadi gitu. Nomor 1, gue sebetulnya gak pernah suka sama tantangan. Gue tuh orangnya malah gampang ciut, gampang takut. Gue malah sebetulnya orang yang tipikalnya suka gak percaya diri gitu. Tapi ternyata pada saat kalau orang udah lihat gue tuh mampu, terus gue dibuka matanya, dikasih dikasih keyakinan bahwa Indi bisa, terus gue ngelewatin dan ternyata gue berhasil, bahwa gue baru gini, oh ya emang gue bisa ya gitu. Cuman emang gue orangnya gampang ciut, suka gampang takut gitu. Dan upgrade ya, ngomongin upgrade Ya. Jadi secara alami juga itu terasah kan? Iya, secara nggak langsung ya. Terasah. Apa yang lo pelajari tentang itu ya, menghadapi tantangan, upgrade secara alami menjadi terasa? Itu nggak akan terjadi kalau gue nggak ngelakuin sering kali. Maksudnya gini, kalau cuman hanya sesekali, gue nggak bisa buktiin sama diri gue bahwa oh ya ternyata gue punya kemampuan itu ya. Tapi kan pekerjaan demi pekerjaan dengan tipe pekerjaan yang bermacam-macam gitu, dan ternyata gue mampu. Akhirnya gue ngerasa bahwa oh ada peningkatan dari kemampuan gue yang tadinya segini, dari yang cuma penyiar radio, gue bisa jadi pembawa acara, terus gue bisa dipercaya dalam sebuah event apa gitu kan yang besar. Terus ternyata sekarang gue lagi ada di lahan, di era, bukan era ya, tapi di areanya sebagai fasilitator gitu. Buat gue itu upgrade yang beda sih, karena crowdnya juga beda. Terus yang mesti disampaikan materi-materi juga beda. Sebagai MC penyiar radio akan beda dengan fasilitator, dan menurut gue itu adalah sebuah upgrade. Jadi kalau misalnya gue mungkin gak ngelewatin itu semua, gue gak akan sampai di titik yang sekarang gitu loh. Jadi kalau orang bilang, tapi kan lu jadi sepi job di MC, kan ini kemampuannya beda lagi gitu. Tadi kan lo bilang ini alami ya, label Indy Barens tuh alami. Memang dari nggak bisa gue buat-buat karena udah jadi kayak gini. Iya, udah ada dalam diri lo, dalam. Tapi yang mecahin lo, yang pecah telorin itu lu.
Lu yang membuat image orang-orang gue ada di atas piano pakai dress sobeknya dari bawah ke sini. Lu Mariska namanya. Nama gue Mariska. Ini alami jadi begini. Terus tadi lo juga menyebutkan bisa juga dibuat. Dibuat itu berarti kan diasah kan? Iya, karena kalau misalnya gue terus-menerus melucu, terus-menerus membuat segala sesuatu yang sifatnya komedi, gue akan ada di situ terus gitu. Jadi orang akan plotnya ngeliat ke gue adalah ya ini nggak bisa buat acara serius. Jadi gue harus bisa membentuk diri gue bahwa gue bisa diubah, tapi tetap basicnya adalah tetap indie barens gitu. Jadi gue bisa dibentuk, bisa mau mengubah sesuai dengan tuntutan pekerjaan gitu. Jadi kan nggak mungkin juga gue ada di dalam sebuah acara misalnya kenegaraan, terus gue harus melucu. Gue harus bisa tahu diri bahwa ini gue ada di mana, gue berhadapan dengan siapa. Kan harus ada kepekaan bahwa kita tahu bahwa kita ada dalam sebuah pekerjaan yang seperti apa, bersama dengan siapa gitu, ada di mana gitu. Itu kan sebetulnya yang membuat kita harus bisa merubah nih sedikit, meskipun tidak merubah secara show utuhnya ya gitu. Iya. Gue boleh minum dulu nggak bentar? Ini ARS, aku mau yang itu. Oh ARS, oke. Boleh gue lanjutin? Boleh dong. Kalau bilang soal label ya, ngomong soal branding. Thank you. Ya kan ngomongin label, ngomongin branding kan. Branding yang melekat di masyarakat yang sekarang kemudian ada perubahan-perubahan ya, bertambahnya waktu, ada kesempatan baru dan lain-lain gitu. Menurut lo branding yang dibuat oleh seseorang, gak usah tarik nafas. Nih ya, gini aja tuh jauh loh. Bagaimana? Iya. Enggak bisa. Dibuat khusus loh. Yang dibuat bisa natural atau buatan, tapi ada sisi otentik dong berarti ya. Perlu nggak sih itu dipertahankan terus gitu? Kalau gue perlu lah. Kalau buat gue pribadi ya. Iya. Karena yang otentik itu kan yang real. Yang otentik itu kan yang apa adanya dalam diri kita. Jadi kalau memang kita udah punya itu, ya itu yang harus dipertahankan gitu loh. Karena kalau kita mungkin sah-sah aja sih untuk bisa menjadi orang lain, tapi mampu nggak untuk bisa bertahan menjadi orang lain terus gitu. Tapi mampu nggak untuk tidak menjadi diri sendiri? Kalau gue sih capek. Kalau gue capek. Tapi kalau sesekali gue bisa fleksibel untuk bisa berubah, gue merasa bahwa fine-fine aja Ndi. Lo kan nggak selamanya harus jadi lucu terus. Iya. Lo kan nggak selamanya harus bisa pinter menjadi icebreaker. Iya. Lo kan nggak selamanya harus bisa merubah suasana cair melulu. Kalau suasana itu memang dibentuk untuk tidak boleh cair atau harus stabil serius atau memang nggak perlu ada yang kocak, ya gue harus bisa fleksibel itu. Jadi menurut gue kalau misalnya kita punya yang otentik, ya otentik dipertahankan, jangan maksa. Ada gak sih rumus kayak berapa persen gitu authenticity yang harus dimiliki oleh seseorang? Kalau tadi kadarnya bisa berubah-berubah. Wah, kalau gue buat kalau lo sendiri. Kalau gue sih 80% otentik itu harus ada. Mungkin lo juga bisa menilai dari luar. Indie barens yang dulu yang lo kenal dengan sekarang pasti nggak banyak berubah kan? Yes. Nggak banyak. Mungkin lo yang paling akan telepon gue duluan untuk lo kenapa lo? Ngapain lo? Kadang kalau gue ngerubah sesuatu aja dulu, misalnya lo lihat rambut gue warnanya jadi merah, lo pasti akan nanya, lo mau jadi megaloman rambut lo begitu, iya kan? Lo ngapain sih bawa rambut lo kayak gitu? Yang paling bawel selain Mama Betty pasti lo. Nomor 2, ya kan? Karena gue udah kayak nggak punya sesuatu yang jadi indie barens gitu. Kalau terlalu berlebihan, terlalu nyeleneh ya, terlalu di luar indie gitu. Iya. Jadi ya menurut gue ya indie akan indie, ini nggak akan mungkin lu ketemu gue pakai dress tiap hari, ya gue akan dari looknya ya gitu, gue nggak akan ngerubah banyak. Dan lo juga pasti akan bisa menilai bahwa gue yang dulu, yang lo ketemu dengan gue di tahun 96 itu sampai sekarang, pasti gue juga nggak akan banyak berubah. Iya, betul. Mungkin kegadisan aku yang udah berubah. Tentu dong. Kalau 5 tahun dari sekarang, kebayang nggak indie barens kayak gimana? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Aku akan di lantai 4 kakak, minum kopi, ngeteh-ngeteh. Iya. Itu yang membedakan gue sama lo sih sebetulnya. Lo itu selalu berpikir ini nggak usah 5 tahun ke depan, besok, seminggu kemudian, sebulan mau ngapain aja itu udah lo pikirin dari sekarang. Nah kalau gue tuh orangnya ya itu balik lagi, kadang gue tuh
ketekan kamu ke belakang. Artinya Aku tuh suka takutan. Gue suka takutan minggu depan gue gimana ya tuh gitu. Gue tuh kan suka gitu. Jadi terkadang gue mikirnya gini, gue yang penting hari ini gue jalanin. Kalaupun besok ada hal baru, ya akan gue nikmatin gitu. Lo yang kadang suka mikir, lo pikirin deh lo setahun ke depan mau ngapain? 2 tahun ke depan lo mau gini-gini terus. Nah gitu. Jadi kadang gue suka bersyukur juga kalau pagi hari telepon sama dia. Pasti abis itu gue kayak gini, yang gue 5 tahun lagi gue ngapain ya, kan gak mungkin gue pindah ke Ubud. nggak ada yang nggak mungkin. Oh ya nggak ada yang nggak mungkin. Iya gitu. Jadi di balik kekocakan lo ada perasaan insecure juga Ada gitu ya? dong. Ada. Dan menurut gue sah-sah aja kalau gue bisa share ke orang-orang bahwa memang manusia pasti punya rasa insecure, nggak nuduh ya, tapi rata-rata setiap manusia pasti punya rasa insecure, cuman tergantung seberapa dalam, seberapa persen gitu. Kalau gue memang suka selalu dari dulu suka takutan, gue kayaknya nggak mampu, ntar gue di mana ya, ntar gue gimana ya gitu. Kalau tadi bertanya 5 tahun ke depan nanti lo mau ngapain gue nggak tahu. Gue belum bisa membayangkan itu gitu, karena mungkin banyak hal yang ada yang bisa yang gue pikirin juga atau apa, tapi gue belum bisa tahu untuk 5 tahun ke depan. Tapi gue berharap pekerjaan seperti gue ini masih tetap ada terus gitu, masih dipercaya orang gitu. Di balik kekocakan lo, keseruan lo, kenaturalan lo gitu kan, pasti lo juga, namanya kita manusia mengalami berbagai macam kehidupan yang tidak selalu seperti yang kita bayangin kan. Kecuali lo. Maksudnya? Lo kan stabil, sempurna. Terus boleh gue terus. Tapi juga ada nangisnya, tenang aja. Pasti. Berbagi dong tentang titik terendah yang pernah lo alamin dalam hidup dan gimana cara lo untuk Aduh, apaan sih? Gue gak suka tanya-tanya kayak gitu. Aldo, ada bantah lagi gak? Kan perlu berbagi dong. Tadi lo bilang ini ajang untuk berbagi. Mau dong biar lebih tinggi. Nah itu tuh. Titik terendah gue di mana ya? Lo merasa at the lowest point of your life? Kayaknya nggak lowest banget. Makasih, Ruri. Kayaknya nggak yang lowest banget sih. Paling yang pas kapan ya? Kayaknya perlu gue bantu. Perlu gue bantu. Aduh sorry ya, sebagai public speaking, sebagai fasilitator. Yang pas kapan ya, Bu? Waktu nyokap sempat sakit. Oh bener. Tapi kan gue lihat kan Mama Betty udah survive. Oh iya kan, pada saat, kalau sekarang kan udah sehat. Tapi di saat itu bukankah lo sangat rentan? Nangis terus. Lo inget itu ya? Iya. Iya sih. Banget. Ada Nyokap divonis sakit. Iya. CA. Hampir 20 Enggak, 15 kali ya? 15-16 tahun lalu ya. Iya. Itu gue ngerasa bahwa di momen itu gue akan kehilangan nyokap gue. Sementara kan gue sama Mama Betty deket banget. Sangat deket banget. Jadi pada saat gue tahu nyokap tuh divonis CA, gue pikir wah ini selesai nih nyokap. Karena kan biasanya kan orang-orang yang udah kena cancer end up-nya adalah nggak bisa survive. Tapi kan balik lagi Tuhan punya kuasa ya, Bo. Jadi ya dengan segala kuasa dari Tuhan, terus nyokap gue juga mungkin memang ya akhirnya bisa jadi survivor gitu ya, bisa survive. Akhirnya gue bisa yakin bahwa sebetulnya apa yang kita bayangkan nggak sebetulnya bisa terjadi gitu. Tapi yang gue lihat ya sebetulnya menyembuhkan atau membuat nyokap tuh bisa survive itu sebetulnya karena dia punya bokap sih. Itu cinta mereka berdua tuh gila, nggak ada yang bisa jadi penyembuh selain itu gitu. Segala macam obat kan mungkin breast cancer bisa aja mau stadium 1, 2 pasti kan basic obatnya akan sama. Tapi buat gue obat terhebat tuh buat kesembuhan nyokap itu adalah cintanya mereka berdua sih. Kalau bicara the lowest pointnya gue pada saat itu memang nyokap
waktu nyokap kena cancer. Tapi kalau yang sekarang nih, ya pada saat gue ngeliat nyokap gue sendiri, karena kan bokap baru meninggal bulan Februari. Lalu, ya. Jadi gue ngeliat bahwa saat kalau gue berkunjung ke nyokap gitu, terus gue mau ninggalin nyokap, aduh minta tisu dong, gak usah nanya ini deh. No, nggak apa-apa, terusin aja. Gue suka punya rasa yang gimana ya, ninggalin nyokap gue kan tinggal di Bogor kan. Terus kalau ngeliat di rumah gitu nyokap, gue datang kan, adik gue Ira kalau dari Senin sampai Kamis kan di tempat gue, kayak dia ngajar piano di Jakarta. Jadi kalau misalnya gue ke Bogor gitu, nyokap gue tuh pasti seneng banget karena ada Indi gitu, kita bisa ngobrol, gue bisa segala macam. Tapi pada saat gue berangkat gitu, gue mau balik ke Jakarta, itu gue selalu nggak bisa kuat. Kalau dulu kan kalau gue ke si nyokap, ada bokap kan, ya pasti mereka hari-hari mereka tuh ya udah pasti udah kayak ya nempel aja gitu, mereka tuh nggak bisa pisah gitu satu sama lain. Tapi saat kalau gue ke Bogor sekarang, terus udah nggak ada bokap, terus gue ngeliat dia cuma berdiri gitu nganterin gue keluar dari pagar, itu gue ngerasain hal yang sama yang gue rasain waktu gue denger nyokap dapat vonis CA. Itu sama kayak kosong, Bo. Meskipun gue tahu bahwa gue akan balik lagi ke Bogor, gue akan hibur dia lagi gitu, tapi gue nggak bisa lakuin banyak hal untuk bisa menemani dia terus, karena gue juga harus balik ke rumah gue ada pekerjaan yang harus gue lewatin gitu. Jadi itu yang nggak bisa gue lakuin, dan itu yang gue bilang, gue takut deh kalau misalnya gue balik ke Jakarta ada hal-hal yang terjadi sama nyokap tapi gue nggak bisa ada di sebelahnya. Kalau dulu kan ada bokap, tenang, jadi gue pikir aman. Dan kalau sekarang gue selalu jadi bertambah rasa insecure gue kalau ninggalin nyokap. Gimana lo bisa berdamai dengan keadaan? Pada akhirnya harus berdamai dengan keadaan. Gak gampang sih, Win. Soalnya kan itu gak bisa gue duga apa yang akan terjadi nanti kan gitu. Yang paling, kalau dulu tuh gue masih suka ada banyak konflik sama nyokap waktu masih ada bokap gitu ya. Tapi kalau sekarang itu gue mencoba untuk meminimize sebisa mungkin ada argue, karena gue takut kalau ada hal terburuk terjadi di antara gue atau nyokap, gue nggak mau ada penyesalan gitu. Jadi gue meminimize konflik, meminimize lebih bisa menahan kalau lagi ada hal yang perlu didiskusi sama nyokap, lebih bisa nahan untuk gue nggak emosi gitu. Terus lebih banyak waktu untuk sepersekian dalam seminggu tuh gue pasti punya waktu untuk sama nyokap gitu. Jadi ya kalau bicara apa yang gue takutin, ya gue takut aja untuk kehilangan nyokap yang sekarang, tapi di konteks yang berbeda ya. Kalau dulu kan karena cancer ya. Oke. Thank you for sharing, Di. Gue punya 3 pertanyaan sebelum kita tutup. Gak enak sekali ya, lagi sedih-sedih gini gak ada penghiburan. Sayang-sayang kayak bilang, ya udah lu sabar ya. Tuh lo ini kayak gini nih dari dulu. Sebentar gue minum dulu. Boleh dilanjut? Saya pikir-pikir gue tuh seperti orang gila ya. Gue cerita nangis-nangis, ina-unu, tapi gak ada, dipatahin langsung. Oke, boleh gue lanjut? Gue kayak di persidangan ya. Gak ada rasa sayang-sayang. Oh, masih perlu dengan kata-kata. Itu lo ya, masih pengen. Gali. Terus boleh gue lanjut? Boleh saya terus. Ada berapa banyak lagi sih, Kak? 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang gue buat. Kalau tadi kan natural. Iya, karena improve kalau tadi. Kan semua pasti lo juga. Siapa role modelmu yang paling berpengaruh dalam hidup dan karir ya? Role model yang paling berpengaruh. Mutia Kasim. Why? Yang udah nggak bisa di utak-atik lagi gitu. Karena dulu gue mengenal Mutia Kasim, gue sangat mengagumi dia tuh karena ini perempuan di tahun 97-98, buat gue dia tuh lagi hits-hitsnya ya. Dia punya karir bagus, nggak pernah berhenti untuk bisa berkarya gitu. Jadi gue adore dia banget. Yang ternyata
kok dia bisa jadi teman baik gue bersama dengan Anda. Gue lagi. Jadi dia yang buka mata gue untuk tahu bahwa ternyata gue tuh punya talenta lain gitu loh. Gue background sekretaris nggak kepake. Gue mau resign nggak dikasih. Malah dia bilang bahwa dengan background lo jadi sekretaris, coba lo jadi sekretaris di Hard Rock FM. Karena waktu itu gue melamar bener-bener start from zero. Gue memulai pekerjaan gue di Hard Rock FM. Gue melamar, memang sebelumnya gue ambil sekolah sekretaris 3 tahun. Terus bokap melengkapi gue harus ambil sekolah bisnis di Singapura. Waktu di Singapura teman gue bilang, di Jakarta di Hard Rock FM itu ada radio baru, lu apply gitu. Terus gue bilang, dia orang agensi. Enggak lah, gue gak pengen jadi penyiar. Gue bilang gitu. Ya lu coba aja nih radio baru, pasti mereka akan punya banyak peluang untuk orang-orang yang mau bergabung di situ. Gue ngelamar, gue datang sendiri ke Hard Rock FM. Gue taruh di resepsionis di depan. Gue duduk dengan pelamar yang lain. Mutia lewat, almarhum Indra Safera lewat. Di belakangnya ada Anda. Kuku gitu. Wah, kuku. Ya lucu jalannya. Cungkring gitu kan. 90s. So kebayang dong stylenya kan gondrong-gondrong gitu. Gue bilang, oh ini orang-orang radio nih. Oke gitu. Gue bilang, terus gue cuman ngomong dalam hati, kalau gue kerja di sini pasti gue akan senang banget. Cuman ngomong gitu. Sebelum gue tahu gue akan bekerja sebagai apa. Tapi ya udah gue apply di situ. Terus ternyata lamaran gue diterima, gue dipanggil. Terus akhirnya gue nggak melamar sebagai penyiar karena memang gue nggak mau ada di profesi sebagai penyiar gitu. Karena gue tahu gue nggak punya kemampuan di situ. Ya udah, gue cuma pengen mencoba melakukan sebuah pekerjaan yang gue lihat di keluarga gue, tante gue sebagai sekretaris profesional itu kerjanya enak banget, 9 to 5. Tapi gue lupa bahwa tante gue itu sudah menjadi sekretaris senior. Ini radio baru. Tante maunya seperti itu, datang jam 9, pulang jam 5. Dan tante gue itu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali tuh plesir, liburan. Hidupnya gak pernah diganggu oleh apapun kecuali liburan. Tante pengennya kayak gitu. Lupa itu udah senior Ibu Indi gitu. Terus udah sampai akhirnya Mutia jadi gue ditempatkan sebagai sekretaris Senin sampai Jumat. Sekretaris marketing. Yang ruangannya persis di sebelah Mutia Kasim. Dan melihat lo ketawa-ketawa sama kita semua, kita bercanda-bercanda gitu kan kalau habis lo selesai siaran. Senin sampai Jumat itu kan cuma 5 hari ya. Dari Jumat gue dipanggil sama Mutia. Karena semua pekerjaan gue gak ada yang bener. Pasti. Gak usah ditambahkan. Iya. Gak usah ikut-ikut Karen. Gue gak bisa bikin surat saat Pasti. itu karena gue emang sebenarnya gak suka sama kerjaan itu. Juga ngaco. Terus schedule orang-orang yang harusnya ke A jadi ke B, B jadi ke C. Terus gue disuruh bikin, gue gak boleh pulang sama Mutia, bikin surat. Gue pengen tahu lama. Gue cuma Mutia datang, udah selesai belum? Kata Mutia, belum. Ambil kertas baru. Pas dibuka laci, isi laci gue snack semua. Gila lah kata Mutia gitu. Gue pikirnya gak benernya. Akhirnya di sebuah hari Jumat gue menghadap ke ruangan Mutia. Mak, gue resign aja ya. Karena gue tahu gue takut mengecewakan dan gue gak punya kemampuan di situ gitu. Karena kan emang cita-cita gue sebetulnya jadi sekretaris senior. Junior dulu dong. Tapi ternyata ada junior dulu. Aku pikir mundur. Gue gak mau deh, gue selesai aja ya mak, gue bilang gitu. Nggak. Gue inget banget Mutia bilang gitu. Lo nggak pulang ya? Senin lo tetap masuk lagi. Kan gue udah nggak mau jadi sekretaris. Nggak, lo jadi marketing aja. Kan lo sekolah bisnis tuh. Di Singapura nih, ada sertifikatnya apa segala macam. Aduh, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue balik lagi Senin. Aku sih seneng aja berangkat dari rumah pagi kan, nyetir berangkat pagi, senang nyampe situ udah pagi ngelihat kamu siaran. Gue jam 7 pagi udah sampai. Tentu dong. Ya tentu lagi. Hari Senin gue dapat tugas
bertiga sama Pawe sama Joko kalau nggak salah. Lo cari klien. Belum nyampe tengah hari gue udah pengen balik karena gue sebel nemuin klien-klien itu, terus gue mesti ini dari Hard Rock FM bikin proposal. Gue males yang kayak gitu-gitu. Akhirnya gue balik ke kantor. Gue pikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aduh ini basi ini kalau gue jalan gini terus. Gue temuin lagi Mutia. Kayaknya gue nggak di marketing ya mak gitu. Mau di mana lagi loh? Kemudian kalau ngomong gitu, nggak, gue nggak di sini lagi deh. Gue emang nggak bisa nih, gue mesti cabut dari Hard Rock FM. Belum pernah ada orang yang punya posisi sangat tinggi gitu di hadapan gue, Mutia, dan dia bilang gini, lo tau nggak bahwa lo tuh punya kemampuan lain? Dia bilang gitu. Nggak tahu, gue bilang. Lo tuh bisa siaran. Terus gue gini, enggak, gue nggak bisa siaran. Lo bisa siaran. Erwin, lo dipanggil kan waktu itu. Ingat nggak sih? Gue dikasih selembar kertas, gue suruh masuk ke ruang siaran berdua sama lo, bacain kayak adlibs atau ada apalah gitu. Setelah itu Mutia bilang, Senin lo balik lagi ke sini ya, lo siaran sama Erwin. Itu gue ngerasa badan gue tuh kayak diputer, Bo. Siaran. Kalau emang gue mau dari awal gue juga apply situ as a penyiar gitu. Kan ini kan gue belum tahu gue copot nggak sih, Bo? Enggak. Oke. Ada 3 lapis kan? 4. Yang ini 1. Oke. Terus akhirnya pada saat gue kayak dites siara gue nggak tahu istilahnya apa, bikin dummy, terus Senin gue harus mulai siaran tanpa gue tanya gue dibayar apa enggak, karena gue cuma mikir ya udah deh gue coba ikutin nih. Tapi gue bilang sama Mutia, kalau ini nggak sukses juga gue beneran cabut ya mak, gue bilang gitu. Gue nggak petantang-petantang di kantor orang karena gue nggak bisa ngerjain A, B dan C. Udah lu siaran dulu hari Senin gue siaran, nggak ada komentar, berjalan ketawa ketiwi, lalalala. Selasa juga masih siaran sama lo, Rabu, Kamis, Jumat gue dipanggil Mutia. Aduh, gue pikir nih kayaknya bukan gue yang minta kelar nih, mungkin dia kali ya. Gue datang, apalagi mak, udah ada 2 kontrak, gue inget banget depan muka gue. Tanda tangan apa, Bo? Ini kontrak siaran, ini marketing. Lo mau yang mana? Hah? Kan gue gak mau dua-duanya, gue bilang. Karena gue emang gak pengen jadi penyiar, Bo. Gak pernah ada dalam cita-cita gue pengen jadi penyiar tuh enggak. Terus enggak, Bo, gue gak mau. Kan gue emang cuman seneng aja. Sekarang gue tanya sama lo, Senin sampai Jumat lo jalan, lo seneng gak? Seneng. Gue seneng banget, dia bilang. Iya, lo tuh mengerjakan pekerjaan yang lo suka dan lo tuh ada di siaran. Jadi penyiar ya nyet. Dia cuma ngomong gitu. Gue inget banget. Wah, gue panik karena gue nggak merasa gue ada di situ ya, Bo. Karena kan nama-nama besar udah ada di situ. Itu kan bertepatan dengan Sarasehan jadi VJ MTV di Singapura kan. Yeah. Terus lo berpartneran dengan, pernah kan Sofia Lacuba, Tamara Geraldine, Peggy Melati Sukma, Rina Gunawan kalau nggak salah pernah siaran. Gue inget banget karena kan gue ada di situ, gonta-ganti mental semuanya. Cuman gue yang waktu itu ditahan seminggu. Dan akhirnya gue jadi merasa bahwa kalau bukan karena Mutia, mungkin gue nggak tahu bahwa gue ternyata punya kemampuan sebagai penyiar, dan pasti ada lo juga di situ. Nggak mungkin Mutia cuma bisa lihat dari kacamata dia doang. Pasti selama Senin dan Selasa lo kan udah icip gue kan di ruang siaran. Lo juga pasti akan memberikan komentar sama Mutia. Siapa di antara perempuan-perempuan itu yang bisa digeser? Dan ternyata gue punya kemampuan itu. Itu yang gue bilang, kadang gue tuh gak berani untuk coba tantangan. Karena gue tuh orangnya gampang takut untuk bisa mencoba hal baru. Takut gue gak mampu. Dan ternyata gue malah melebihi dari kemampuan gue itu gitu loh. Jadi kalau ditanya role model, udah nggak bisa lain, nggak bisa ditawar ya emang Mutia, Bo. Dia juga yang membuat gue yakin bahwa gue tuh ternyata mampu jadi pembawa, bukan pembawa, jadi presenter. Saat itu tuh di tahun itu belum ada yang sekarang broadcast apa segala macam di WhatsApp blast gitu kan, nggak kayak sekarang. Kalau dulu tuh dikirim pakai fax, mereka minta audisi. Gue sudah berangkat sama Mutia. Habis saya siaran di sebuah hari, lo ke Indosiar. Hah? Gila, gue nyetir sendiri ke Indosiar. Ke Indosiar gak lo? Lo coba tuh jadi ikut audisi.
wah gila, gue saat itu siapa gue gak punya, ya udah bukan siapa-siapa, masa gue udah punya asisten, ya kan, gue nyetir sendiri, dimarah-marahin security, gue doain tuh security kan jadi sultan ya, diusir-usir security, salah parkir, datang semuanya ada cut mini, ada Shelo minta gue masuk, pas gue masuk buka pintu jegrek, semua pada gini, set, gue gini, selamat siang, gue duduk gitu nggak ada temennya, tapi ya ternyata itu audisi pertama, audisi kedua disuruh datang lagi sama Mutia. Gue nggak mau datang tadinya, Bo, karena gue pikir gue udah cukup di audisi yang pertama. Ternyata produsernya nelfon Mutia, Indi nggak datang ke audisi kemarin, gue dimaki. Akhirnya gue disuruh datang, ternyata dari sekian banyak orang-orang yang ada di situ, Indi Barens yang dipilih, dan akhirnya gue bisa dapat prestasi. Ada satu program namanya Tali Kasih Keluarga Lifebuoy. Gue ada di acara itu 5 tahun, dan dari situlah gue bisa dapat Panasonic Award yang pertama. Kalau bukan, boleh tepuk tangan saudara-saudara, terima kasih. Kalau bukan karena Mutia yang memberikan apa ya, motivasi, keyakinan bahwa gue tuh mampu, gue mungkin sampai sekarang belum tentu. Mungkin gue nggak ada di depan lo sekarang gitu loh. Ya, jadi kan artinya ada orang lain yang selalu membuka pintu buat kita ya, siapapun itu, entah teman. Iya, kan? Dan itu perlu loh ternyata. Iya, terkadang kita bukan ignore diri sendiri ya. Kadang kita kan nggak tahu bahwa sebetulnya tuh kita punya kemampuan yang lain gitu loh. Kalau mau diurutin ya, temen lo yang nelfon lo di Singapura pun juga sangat berjasa untuk menarik lo masuk ke radio. Kan? Dan gue tuh percaya bahwa segala sesuatu tuh ya malaikat ya, jalan Tuhan tuh menurut gue bisa dari mana aja. Betul. Bisa lewat mana aja. Gue nggak pernah tahu bahwa waktu gue di Singapura, gue telepon sama temen gue yang gue nggak pernah tahu, dia cuman kasih tahu, lo coba tuh Hard Rock FM lagi buka lowongan penyiar baru banyak banget tuh Ndi. Gue nggak tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua boleh? Masa masih ada ya? Ada dong, ada 2 lagi. Waduh. 3 komponen penting dalam berkomunikasi menurut Anda. Agak jomplang ya ini dari Tidak yang apa-apa, satu cerita itu ke hak situ. saya untuk bertanya. Iya betul. Sebentar. 3 komponen yang penting dalam berkomunikasi. 1. Sebentar. Saya lagi menguasai diri saya sendiri. Penguasaan diri. 1. Kalau kita nggak bisa mengendalikan situasi diri, mengendalikan suasana, kita komunikasi pasti akan sulit. Kedua. Ini kayak ujian banget sih. Emang ada benar ada salahnya? Nggak ada. Punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi tentunya. Baik. Menyampaikan pesan dengan baik. Ketiga, tolong ditambahkan. Nggak bisa. Tolong bantu. Itu pendapat pribadi. Ini beda-beda. Iya. Oke. 1 penguasaan diri sendiri, 2 menyampaikan pesan, dan 2 aja kayaknya. 1 lagi. Harus 3. Menurut lo? Bulu mata mungkin? Bukan. Iya benar. Penampilan. Karena kalau gue nggak merasa nyaman dengan apa yang gue pakai dan gue harus ketemu lo, apalagi kan kalau ada yang salah pasti mata berbicara ya. Misalnya hari gue pakai celana merah misalnya gitu, kan pasti lo kan. Jadi gue kalau mau ketemu dengan seorang, gue harus yakin dengan siapa gue bertemu supaya gue yakin tidak ada. Jangan salah kostum. Yes. Tapi ya, aku nggak bilang yang pakai celana merah hari ini salah, enggak. Enggak dong. Perfecto. Agak ada. Hari ini kan jadinya kuning. Kagak sendiri. Kaget Yang terakhir. Iya. Kata-kata yang merubah hidupmu. Kalau ada. Ada contoh? Apa aja? Kata-kata yang merubah hidup gue. Iya. Ada nggak satu kata-kata, slogan, jargon, kata-kata motivasi dari orang luar atau dari diri gue pribadi? Lo bisa datang dari mimpi lo di siang bolong, atau orang pernah berbicara, atau lo lihat di truk-truk tuh kan. Antar ku tunggu jandamu.
Yang gue inget itu adalah waktu tuh nggak bisa mundur. Jadi itu kadang yang jadi penguat gue kalau misalnya ada sebuah kesempatan yang gue takut untuk lakuin, terus gue inget karena Mutia pernah bilang gini, kalau lo nggak coba, ini nggak bisa mundur loh, Ndi. Waktu itu nggak bisa mundur. Jadi kalau lo bisa lakuin sekarang, jangan lo tunda atau lo nggak mau lakuin. Itu sebetulnya penguat gue banget sih.